Hak menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Pemirsa, kalau yang lain habis divonis 4 tahun penjara nangis-nangis di ruang sidang, beda cerita dengan Nikita Mirzani. Nih orang malah senyum, ngomongnya tenang dan bilang, nggak ada yang harus ditangisi, nggak ada yang disesali, yang penting anak-anakku aman. Wes, mental baja sih ini, bukan kaleng-kaleng. Iya bener, Nikita resmi divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 28 Oktober 2025. Kasusnya, dugaan pemerasan terhadap dokter sekaligus pengusaha skincare Reza Gladys. Duh, skincare-nya aja udah glowing tapi urusannya malah jadi kusam. Padahal lo ya, jaksa sebelumnya nuntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Tapi hakim cuma ngasih 4 tahun. Jadi ya bisa dibilang Nikita masih beruntung. Meski bukan beruntung yang bisa ditukar sama voucher liburan ya. Pas keluar dari ruang sidang, bukannya mewek, Niki malah nyapa wartawan sambil bilang makasih. Katanya, akhirnya udah selesai, tinggal 1 pasal aja, yang TPPU udah hilang. Loh, malah kayak abis menang challenge TikTok toh. Niki juga bilang dia tetap hormati keputusan hakim, tapi merasa vonis itu agak berat. Cuma ya seperti biasa, Niki tetap santuy. Dia bilang, hakim kan punya hak, yang penting kita jalanin. Ya ampun, ini orang kalau ngomong kayak abis dapet parkir pas banget di mall, tenang tapi nyelekit. Dan pemirsa, meskipun divonis 4 tahun, Nikita tetap nggak nyesel. Dia bilang nggak ada yang harus ditangisi, nggak ada yang disesali, karena masih ada upaya hukum, banding, PK, kasasi. Lah, lengkap banget tuh rencana hidupnya. Sampai langkah hukum pun kayak jadwal syuting. Tapi bukan Niki namanya kalau nggak belak-belakan. Dia malah balik nyolot soal tuduhan buka rahasia skincare. Katanya, rahasia apa yang dibuka? Wong BPOM sendiri udah bilang produknya nggak berizin kok. Walah, ini kayak debat antara konsumen dan reseller di Shopee, tapi versi pengadilan. Dan ini sudah selesai, akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal 1 pasal yang ada, 27 ayat 2, TPPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga sebetulnya harusnya sih nggak segitu vonisnya ya kalau semua berjalan dengan lancar, tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Ya mudah-mudahan hakim bukan sebagai stempel untuk ada di persidangan ini. Dan Niki juga mengucapin buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujung-ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya, lawyer juga yang sudah begitu hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai juga. Ya pokoknya terima kasih juga buat hakim-hakim semua yang 3 tadi, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang harus ditangisi, tidak ada harus disesali, semuanya ya. Nanti kita tinggal lawyer juga punya upaya yang lain, karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di situ. Berarti mau keberatan dengan vonis ini kan? Iyalah, orang nggak ada yang maksa, nggak ada yang buka rahasia apa yang dibuka? Kan memang skincare-nya berbahaya. Memang skincare-nya tidak ber-BPOM, jadi rahasia siapa yang dibuka? BPOM sendiri yang udah buka kok, kalau skincare-nya Reza Gladys tidak ber-BPOM. Kasus ini sendiri pemirsa udah panjang banget. Semua berawal dari tahun 2024 pas Nikita ngulas skincare-nya Reza dengan komentar pedas banget. Reza yang gak terima katanya sempat dimintai uang 4 miliar buat tutup mulut. 2 miliar ditransfer, 2 miliar cash. Lah, cash 4 miliar itu isinya berapa koper toh? Ya akhirnya Reza lapor polisi dan berujung ke vonis hari ini. Tapi satu hal yang gak berubah dari Nikita Mirzani, mulut boleh pedas tapi hati tetap kuat. 4 tahun penjara pun gak bikin dia tumbang. Malah bilang,
Yang penting anak-anakku aman bersama orang yang tepat. Duh, nyolot tapi ngenes ya pemirsa. Ya wes lah, kita doain aja semoga drama hukum ini cepet kelar dan Niki bisa balik tampil lagi di layar, bukan di ruang sidang. Aku Risma Agnia, gosip tipis-tipis tapi tetep pedes manis, pamit dulu ya. Jangan lupa, yang penting skincare boleh mahal, tapi kelakuan jangan bikin kena pasal.